Kalau kita dibiarkan misalnya pakai kutus-kutus aksara Bali, itu pun simbolnya, embrio simbolnya sangat-sangat. Karena kita kan nggak mungkin nggak jualan. Walaupun hakinya sudah keluar. Nah, apa yang terjadi? Dia somasi. Dan somasi itu bukan hanya kita loh. Sampai yang bikin, karena masih ada kata kutus-kutus itu. Kita kasih solusi. Babeh Bambang Pranoto. Oh, siap. Ini yang punya kutus-kutus atau jangan-jangan yang punyanya anak tiri Anda? Sesuai dengan pengadilan. Wah. Dan pengadilan baru saja keluar keputusan, kalau nggak salah tanggal 16 April. Mahkamah Agung Republik Indonesia. Nah, jadi telah memutuskan bahwa kami adalah pemilik asli dan original dari hak intelektual nama Tambawaras Kutus-Kutus. Oh, mantap. Saya buka dengan ucapan selamat. Iya. Buat Babe. Setelah jungkir balik. Setelah drama menangis. Guys, kalau lu sempat ngikutin ya, memang waktu itu, ini saya coba netral ya, saya coba objektif lah di sini. Beberapa bulan yang lalu sempat ada, siapa namanya? Lewat itu ya? Iya, betul. Mampir ke podcast Kasih Solusi dengan mengakui bahwa kutus-kutus itu punya dia. Betul. Bro, ini gue coba objektif ya bro. Iya. Kan kita kenal juga, oke? Gue sebagai media yang di tengah-tengah nih, ngelihat bahwa lu klarifikasi di meja ini, lu bilang bahwa itu kan punya lo. Betul. Ya sudahlah, gue coba imbangi obrolan. Di sini akhirnya gue panggil lagi Babe. Untuk apa? Untuk nyari tahu, karena beritanya viral, Be. Betul. Ya, ini ada 2 berita, teman-teman perhatikan di sini ya. Atas sengketa atau mungkin perebutan nama besar kutus-kutus. Siapa yang punya hak di sini dan lain sebagainya. Akhirnya saling tuntut lah, macam-macam lah ya. Miliaran. Dia nuntut nggak sih? Nuntut, Mas. Nuntut. Wow, miliaran waktu Miliaran, itu. betul. Rame, sebelumnya coba lihat, berangkat dari berita ini, alasan bapak gugat anak tiri dalam sengketa merek minyak herbal kutus-kutus, viral, terus akhirnya berita ini, makanya gue panggil Babe lagi nih. Guys, Bambang Pranoto menangkan minyak balur kutus-kutus sebagai pemilik sah di Pengadilan Negeri Surabaya. Nah, iya kan. Daripada kita ribut nggak keruan, kita persilahkan media yang paling utama adalah pengadilan. Wow. Nah, dalam pengadilan itu terbukti memang yang punya hak intelektual Tambawaras Kutus-Kutus yang asli dan punya sejarah panjang. Bukan ngomong doang nih, sejarahnya panjang. 10 tahun saya membina Kutus-Kutus menjadi salah satu top brand minyak di Indonesia. Akhirnya diputuskan Kamil yang punya hak intelektual atas Tambawaras Kutus-Kutus. Ini berarti kalau saya lihat tercatat atau mungkin diakui oleh 2 kementerian ya, minimal 2 kementerian. Ada Kementerian Hukum dan juga Kementerian Ekonomi Kreatif, karena di situ ada IP. Ada intellectual property atau haki atau hak kekayaan intelektual, karena memang di menteri saya di Bang Teguh Rifki. Di Menteri Ekonomi Kreatif kan memang concern sekali ngejagain IP lokal kita di Indonesia. Betul. Bang Menteri, beliau udah sah nih akhirnya dimenangkan selama 10 tahun berarti ya. Tapi menariknya gini Be, yang mau dibahas adalah nggak hanya glorifikasi doang. Iya, betul. Tapi bukan kasih solusi kalau tidak pinggir jurang Be. Betul. Iya, harus ada. Nah, sebenarnya gini. Apa yang pelajaran dari masalah ini? Itu. Jadi betul, kita mengapresiasi dan ya tugasnya dari Mahkamah Agung, tugas dari mungkin pihak-pihak terkait dalam hal untuk di pengadilan gitu kan. Betul. Saat itu mungkin hakim yang bertugas atau apapun itulah, kita mengapresiasi sehingga dimenangkan oleh Babe yang memang menjadi pemilik sahnya nama dari brand Kutus-Kutus. Tapi yang mungkin saya mau cari tahu adalah, apa iya pihak terkait atau lawannya Babe dia tidak melakukan kasasi? Nah itu kan yang harus saya cari tahu ya. Dalam hal ini mungkin mundur dikit boleh Be ya? Oke, silakan. Waktu itu sebenarnya gimana sih kronologinya? Jadi kronologinya kan buat ambil pelajaran ya? Iya. Jadi dia mengancam kami untuk membayar, ya kan, merek Kutus-Kutus, karena menurut dia merek Kutus-Kutus punya dia. Dan dia statusnya apa waktu itu? Kerja? Statusnya awalnya adalah direktur utama dari PT Kutus-Kutus Herbal. Hubungan sama Babe? Hubungan sama saya, dia adalah bawaan istri saya. Anaknya ya? Bawaan.
secara hukum bapaknya adalah suami dari istri saya. Ada secara ya, buku jadi nikahnya. Ada akte, ada buku nikah and so on. Oke, anyway. Ya. Dari situ berarti waktu itu kan kalau boleh balik bentar ya, biar teman-teman juga clear di sini maksudnya apa ya, biar menjawab juga nih klarifikasi, jangan sampai berita yang sudah beredar, taunya kesannya babinya tuh nggak mau bahas. Betul. Ntar salah lagi nih. Enggak. Dan saya coba objektif di sini ya. Oke. Berarti waktu itu sempat menjalani bisnis dari awalnya kutus-kutus. Betul. Berapa orang waktu itu di perusahaan? Bertiga kan? 3 orang doang. Anda, istri Anda? Sebetulnya saya sama dia aja, istri saya tuh nggak pernah ikut dalam urusan perusahaan. Yang nemuin nama kutus-kutus? Ya saya lah. Kan sudah ada ceritanya yang jalan-jalan ke Bali. Iya, ke Bali, ke Tambak Siring. Gimana waktu itu lupa? Jadi saya ini bingung cari nama. Terus sama teman-teman Jogja diajak ngelukat lah istilahnya, mandi tengah malam. Nah, begitu saya turun dari mobil, ada orang yang nggak saya kenal nepuk bahu saya. Segera minyaknya dibuat, kasih nama kutus-kutus. Ini manusia? Harapan saya begitu. Kok gitu? Ya, bentuknya gimana? Bentuknya manusia. Iya manusia berarti kan? Manusia biasa. Dan saya nggak sempat salaman dan bagaimana, karena saya takut di tengah malam gelap gulita ada orang nepuk bahu dari belakang, ya kan? Coba. Gitu. Terus tiba-tiba ngomong namanya kutus-kutus. Datang dari mana? Kok tahu saya sedang lagi cari merek? Tahu saya bikin minyak dari mana dia? Kenal aja enggak. Nah, dia langsung pergi gitu aja. Nah, kebetulan jalannya tuh menurun, ya. Jadi kita di bawah nih, dia jalan menuju ke atas. Tapi di atas itu gelap gulita, Mas. Nggak ada lampu jalan. Nah, di kegelapan itu, nggak tahu menghilang, nggak tahu tertelan kegelapan. Ngeri juga ya. Ngeri juga. Bukan itu. genderuwo gitu kan? Enggak lah. Orang baik-baik lah. Oke. Karena dia dengan kutus-kutus akhirnya kita kan bisa luar biasa majunya. Ya. Si minyaknya itu ditemukan oleh Babe, benar waktu itu gara-gara sempat Babe lumpuh. Iya. Tapi waktu itu kan anak Babe, ini lompat bentar ya, betul, ini maafnya agak lompat-lompat ya. Tapi insya Allah nanti saya coba satukan biar teman-teman juga ngerti, paham. Iya. Kan Babe lumpuh, akhirnya minyak itu diciptakan oleh Babe sendiri karena kondisinya bisa menyembuhkan lumpuhnya Babe. Iya. Cuma dia bilang katanya bukan lumpuh. Ya terserah. Dan selama peristiwa itu dia nggak pernah ada di rumah, Mas. Lah yang racikinnya dia bukan sih? Bukan. Yang bawa ramuan bolak-balik istri Anda? Nggak ada. Jadi waktu itu dia kuliah di Denpasar dan jarang pulang. Nah, terjadilah peristiwa saya lumpuh itu. Jadi di saat lumpuh itu dia tidak mengikuti. Nah, baru setelah saya mulai bikin minyak, dia muncul. Gitu. Lumpuh berapa lama? Kurang lebih 3 bulan. 3 bulan nggak bisa tapi jalan tapi ya, 1 bulan pertama totally nggak bisa apa-apa lah. Bulan kedua sudah mulai, bulan ketiga sudah mulai bisa mandi sendiri. Nah, dia malah ketawain saya. Kok gitu? Ya, ngapain bikin minyak kayak orang sudah putus asa aja gitu loh. Makanya sebutan tukang obat itu kan bahasa nggak elit ya. Iya, tahu. Ngomong mulu lo kayak tukang obat gitu. Nah, itu dia. Iya. Nah, dia malah ketawain. Emang ada duitnya katanya gitu. Sampai waktu kutus-kutus itu berjalan kurang lebih sebulan, 2 bulan, sampai 3 bulan. Saya minta bantuan, karena kalau saya sendiri gak kuat sebetulnya. Gak mau dia. Kenapa? Gitu. Ya gak ada apa-apanya gitu loh. Ngapain gua ngikut bantu usaha, tapi usahanya duit receh kan, dia bilang gitu. Duit receh. Belum kelihatan. Belum kelihatan. Nah, kelihatan. Dan saya akhirnya punya trik, Mas. Punya trik. Jadi waktu itu kan kita nggak jual sendiri tapi lewat distributor. Ya. Terus saya bilang, yuk ikut saya, yuk kita mau ambil duitnya distributor gitu. Nah, distributor kan biasanya pakai cek dikasih ke saya. Saya bilang,
tolong ceknya tuh di cashin. Nah, udah kan? Nah, cashnya tolong taruh di meja gitu. Nah, kita datang kan, saya bilang coba itu hitung duit kita tuh di meja berapa gitu. Ya kan? Saya tinggal sama distributor kita makan gitu. Balik lagi tuh nggak sanggup dia ngitung duit itu. Gitu. Berapa? Hampir 700 jutaan lah pada waktu itu. Gitu. Itu distributor pertama? Iya, distributor. Kok langsung percaya? Boleh tahu sedikit triknya nggak? Masa langsung percaya dia langsung mau belanja 700 juta? Jadi gini, memang permintaannya segede itu. Masa langsung, Be? Ya ada, ini kan sudah agak mendingan. Ada ya 6 bulan apa 7 bulan setelah kutus-kutus diedarkan. Tapi berdarah-darah sempat nggak? Kita nggak sempat berdarah. Emang iya? Betul. Bisnisnya langsung pas gitu. Bisa begitu. Bim salah bim but gitu. Nggak ada yang nawar-nawarin ngerintis dulu apa segala macam. Ya ada. Cara pertamanya gimana, Be? Untuk turning point-nya biar teman-teman tahu. Ya saya kan pertama kali saya edarkan di toko obat. Oh langsung? Iya. Titip jual? Ya enggak, saya minta dia beli langsung. Di toko obat itu ada di Bali itu ada satu jalan isinya toko obat tuh. Lah kok dia percaya? Enggak, ntar dulu. Oh, okay. Nah, dia pernah saya bantu waktu itu menjadi distributor sebuah minyak. Nah, begitu tahu saya bikin minyak, dia datang ke saya. Dia coba minyak, saya bilang, saya jadi distributornya, dia bilang gitu. Emang sembuh dia punya luka atau dia punya sakit? Enggak, ya dia percayalah minyak saya memang the best lah kualitasnya. Nah, akhirnya kita bersepakat dia jadi distributor, saya jadi produsen. Saya nggak jual, yang jual adalah distributor kita. Nah, waktu itu kan pekerjaan udah banyak. Saya minta untuk membantuin, nggak pernah mau gitu. Nah, dia bilang nggak ada duitnya, ngapain jualan barang receh aja mesti dibantu kan gitu. Nah, dia kuliah di mana namanya, di Denpasar sekaligus jadi kayaknya magang di sebuah hotel gitu. Dia bilang saya magang aja dapat 5 juta apa berapa gitu. Kalau kerja gini dapat apa katanya gitu. Transaksional ya. Nah hidupnya begitu. Ya. Nah habis itu makanya tak suruh ngitung duit, kaget dia kalau duitnya banyak gitu. Baru dia tertarik bantuin. Gitu lah ceritanya. Ya standarisasi manusia berarti ya. Begitu udah wow ada duitnya nih, baru dia mau. Nah akhirnya saya minta dia yang pegang duit. Oke. Ya pegang duit. Nah, saya bikin aja lah gitu. Dan saya memang dari dulu tuh nggak mau pegang duit, Mas. Kenapa? Nggak tahu. Pokoknya gitulah. Sampai ke sekarang juga ya. Sampai duit sekarang Anda ada di mana kalau boleh tahu? Apa? Duit Anda ada di mana sekarang? Duit saya kan ada sebelah istri. antara bayar sama takut ya. Lebih kemana? Mungkin takut. Iya, saya dari dulu nggak pernah pegang duit. Bahkan waktu saya kerja di perusahaan asing pun saya nggak pernah pegang duit ya kan. Okay. Tapi banyak rezeki yang suka mampir ke saya gitu loh. Oke. Nah terus apa namanya? Saya pegang dia kan. Nah dipegang dia sampai 2016 itu selalu no profit no loss, Mas. Padahal ya nggak mungkin dong nggak profit. Wong penjualan kita luar biasa kok. Tahu dari mana? Emang jangan-jangan memang impas aja. Saya tahu, saya kan yang bikin. Berapa jumlahnya kan saya tahu. Gitu. Oh tapi keluar terus stok? Iya, jadi nggak pernah punya stok. Pokoknya jadi laku gitu terus setiap hari. Berapa distributornya saat itu? Satu, cuma dia aja. Tapi habis mulu. Habis mulu gitu. Kenapa ya? Ya laris. Larisnya banget. Ya, tapi kok impas? Nah ini saya kan kenapa duit saya kok nggak ada profit? Ya kan. Bersamaan kami memutus distributor itu karena distributornya itu ternyata jual minyak. Pakai merek sendiri. Saya juga mengganti fungsi dari si anak itu, uangnya sekarang masuk ke saya. Dirapihin. Jadi uangnya saya yang pegang. Tapi masih nikah sama
ibunya dia. Oh masih nggak ada masalah. Ini hanya persoalan administrasi aja. Sekarang uangnya ke saya gitu. Kirain pisah gitu. Oh enggak. Apa yang terjadi, Mas? Gimana? Itu kan saya dapat pindahannya itu. Jadi pertama saya buka akun tuh September 2016. Ya kan. Saya dikasih 500 juta untuk bikin akun gitu ya. Nah, sejak uangnya ke saya 2017 tuh saya udah bisa beli villa sama bangun pabrik. Rapi, berarti bener dong ya, ada penjualan, ada profitnya sebetulnya. Sangat. Ya. Terus berarti ketahuannya di mana? Boleh tahu? Ada fraud? Ya mestinya. Cuman kan sulit karena dia di belakang saya. Bikin fraud kan susah. Saya ya kan. Kan sempat ramai katanya ada kehilangan stok. Iya, kita kehilangan stok 200.000. Itu kenapa? Ya, stoknya hilang 200.000. Siapa dalangnya? Ya siapa lagi? Dia? Saya nggak menuduh ya, karena nggak ada bukti kan. Tapi siapa yang berani sih ngambil 200.000? Loh, anak itu berarti dirut kan di situ? Dirut dia. Iya, dia juga kecolongan kali sama karyawan. Ya, oknum karyawan aja. Tapi kalau 200.000 kan nggak mungkin, Mas. 200.000 nggak kecil loh. Tapi udah ditanya sama dia. Terus dia bilang? Nggak, saya serahkan ke dia. Tolong, ini 200.000 ini kemana? Terus? Akhirnya dikorbankanlah si administrasi, adminnya, bagian keuangan, sama suaminya kebetulan ngurus delivery. Dia ngaku? Nggak tahu. Nggak ngaku atau nggak tahu, dia keluar lah. Gitu. Nah, yang kita dapatkan adalah bahwa nomor produksi itu double selalu. Karena penjualan kita luar biasa kan, jadi mau kontrol kan nggak bisa kan. Oh iya. Terus? Ya udah hilang aja duitnya udah. Terus nggak mau dicari tahu, udah ya udahlah ya. Iya, karena udah ada yang dikorbankan kan, mau apa lagi gitu loh. Si 2 orang itu. Iya, udah keluar dan saya bilang udahlah nggak usah ke polisi, kan nama kita lagi harum-harumnya. Kalau masuk cerita polisi, masuk masalah begitu, udahlah. Dan nggak tahu gimana ya, Tuhan itu kasih uang tuh demikian besar, jadi nggak kerasa loh kehilangan 200.000. Nominalnya berapa ya kalau 200.000 pieces? 20 M. 20 miliar hilang. Ya, santai aja tuh. Santai aja saya. Gitu loh. Oke. Nah itu kan ada perkara banyak banget. Tapi karena memang penjualan kita sedang luar biasa, kayak digigit nyamuk aja udah. Di zaman itu ya. Terus sampai akhirnya menjadi polemik tuh, Be. Kan tarik-tarikan tuh. Saling somasi lah, saling laporin lah, saling mengakui. Setelah istri saya meninggal. Nah, waktu itu istri saya meninggal, terus saya kumpulin nih anak-anak, ya termasuk dia. Saya kasih job description masing-masing, ya kan. Jadi kutus-kutus nanti dipegang oleh kita, ya. Anak saya dengan ibunya. Ya. Terus hotel dan villa saya suruh si Paijo. Iya. Oh, ada panggilan sayangnya ya ternyata ya. Gitu. Terus gaji dibagi nih. Yang paling tinggi dapat 55 juta per bulan. Oh, berarti keukur tuh kerjanya bagus tuh, berarti kerjanya. Kok ketawa sih? Loh, 50 juta di tahun itu, 55 juta gaji dirut. 2021 berarti kan Anda mengapresiasi karena kerjanya bagus, membawa perusahaan meroket, bener kan? Saya gaji karena saya daripada ribut saya, makanya saya bagilah seperti itu. Serius? Ya betul. Tapi gitu. Kerjanya oke, berbanding lurus. Hotel ambruk, dipegang dia, hancur lebur, negatif terus, nggak keurus gitu. Nah, dia ngapain? Nggak tahu. Ya takdir, Be. Qadarullah, Be. Udah maksimal kali ikhtiarnya. Nggak tahu lah bagaimana. Dan itu ada masalah lucu-lucu. Saya bilang ya udahlah gitu. Akhirnya itu kita copot juga dari situ. Saya kembalikan di kutus-kutus dia. Oke. Walaupun status direktur utama masih tetap, karena itu kan nggak merubah akte ya. Waktu itu udah haki belum sih? Kutus-kutusnya? Sudah. Secara nama ya? Iya. Nama yang didaftar di haki nama siapa? Nama dia. Karena arahan Babe? Bukan, saya suruh dia
tapi dia pakai namanya dia sendiri gitu. Kan dia juga ada di akte punya dia juga kan? Nggak apa-apa juga. Di akte kan direktur utama, bukan komisaris, Mas. Oh. Dia tidak pernah ada di akte di komisaris, nggak pernah. Nama itu dia sendiri. Bagaimana? Yang di Haki ini nama saya nih gitu. Daftarin. Iya, kan kayak kasih solusi kan ada nama Diriansa gitu loh. Iya betul. Nah, nama kan ada siapa yang yang mendaftarkan harus nama. Iya. Harusnya kan pakai nama saya. Harusnya kan saya yang suruh kok. Terus dia kenapa pakai nama dia? Nah itu dia. Ternyata memang dia sudah berpikir dari dulu. Hah? Nggak tahu kali, Be. Enggak lah. Kan pas begitu ngajuin pendaftaran merek kan pasti kan isi nama saya. Iya. Jadi lewat sebuah perusahaan itu. Jadi saya mencium aroma sesuatu. Saya sebetulnya dari dulu sudah mencium aroma itu. Apalagi sejak 2016 kok kita nggak pernah untung. Makanya duit ke saya. Begitu duit ke saya kok langsung melonjak, ya kan. Dari sejak duit ke saya itu kita punya villa, kita punya hotel, ya kan. Ini peperangannya terjadi di sini. Yang saya tahu beritanya adalah ketika ada nama anak Anda saat itu, anak meskipun angkat ya. Enggak angkat loh, kan enggak ada proses hukum loh. Terus? Ya, gimana sih? Anak tiri kan? Maaf ya, maksudnya bahasanya kasarnya begitu kan? Betul. Jadi dia itu tidak pernah ada proses hukum yang menyatakan dia siapa di keluarga saya. Lo ada ininya. Apa? Akte kelahiran. Akte kelahiran bapaknya kan bukan saya. Kan kita udah kasih tahu tuh waktu yang kedua itu. Iya, tapi maksudnya kan buat teman-teman biar clear dulu yang lagi nonton mungkin nggak tahu ceritanya. Kan di akta kelahiran kan ada tulisannya Anda sebagai ayah. Bukan. Oke, terlepas dari itunya lah. Ya. Tapi tujuannya apa? Berarti udah ada akal bulus. Sudah akal bulus dari awal karena dia melihat kutus-kutus ini moncer kan gitu. Duitnya banyak, propertinya banyak, tabungannya banyak. Nah, dia mengarahnya ke situ gitu loh. Dan dia berharap saya mati duluan gitu loh. Subhanallah. Masa segitunya, Be? Ya, saya hanya mengira-ira aja kan. Tapi Tuhan kan berkehendak lain. Wah, oke. Ini saya nangkep nih. Apakah ini ada hubungannya dengan akhirnya begitu Babe minta nama kutus-kutus, ya, terus tiba-tiba dia nggak mau ngasih? Iya, betul. Karena merasa bahwa itu punya dia. Dia punya dia. Bahkan menawarkan ke saya melalui Ibu Rifa, karena saya nggak mau ketemu dia kan, jadi dubes saya. Ibu Rifa istri Anda sekarang ya. Jadi tolong ketemu dia. Dia bilang dia minta 1,5 miliar per bulan. Apa namanya penggunaan nama itu? Wih, royalty. Ya, royalty atau minimum 50 miliar kalau mau pakai merek itu. Oh, abis itu lepas nggak ada urusan? Ya. Jadi motifnya kan uang kan, gitu loh. Padahal dia walaupun istri saya sudah meninggal kan semua fasilitas yang dia punya nggak kita geser satupun. Jadi saya beliin rumah, saya bikinin rumah baru. Saya kasih mobil saya yang paling mahal, Range Rover Velar, ya kan. Terus saya kasih gaji 55 juta. Masa kemarin datang ke podcast naik taksi online, Be, pakai sendal, Babe ngarang. Itu hidupnya sederhana loh, Be. Betul, ya. Mungkin malah naik bajai. Oh, bajai masih ada nggak ya? Masih. Betul, masih ada. Itu buktinya. Untung dia tidak ekspresif gitu ya. Kurang ekspresif itu. Sutradaranya salah mengarahkan itu. Lah bener, Be. Bener loh, saya kan memang datang ke sini saya lihat saya sambut di depan. Betul. Saya nungguin di mana Range Rovernya. Iya. Berarti Anda jangan-jangan nggak berikan harta, Be. Yalah. Itu bank itu tahu, Mas. Jadi semua transaksi yang kita buat itu selalu kan lewat bank. Jadi tempat akun saya itu tahu sebetulnya apa yang terjadi semuanya. Bank itu kan nggak ada lembaga bohong ya, kecuali bank ya. Nah, itu dia waktu ibunya meninggal gitu. Terus kedua ya kan saya minta sama dia
itu apa sertifikat kutus-kutus sama ada 15 sertifikat tanah. Kok minta ke dia? Kebetulan atas nama dia. Ah, si Babe, kenapa bisa atas nama dia lagi? Loh ya kan kita ini orang baik tuh Pak. Tahu. Ya, jadi apa namanya? Udah memikirkan in case nanti ke depan dia tuh sudah kita berikan lah apa yang diperlukan. Ternyata kan sejak ibunya meninggal kita malah dituntut kan. Gitu. Nah, tanah itu dan semerek itu kalau dikasihkan langsung kita kasih 15 miliar untuk modal usaha dia gitu loh. Lewat ponakannya dia itu dia menuntut saya kan. Tapi sejak Bu Rifa datang akhirnya dia menuntut secara resmi merek 50 miliar, tanah itu 70 miliar. Waduh, angkanya ngeri-ngeri. Betul. Terus gimana? Nggak dikasihkan dengan cuma-cuma aja? Lah kan emang punya dia kan secara legalitas. Betul. Tapi kenapa Anda masih nahan? Satu Mas, tanah itu sudah saya jadiin villa dan hotel. Oh pinter. Jadi kalau menang punya dia hotelnya. Lah iya, gitu. Oke. Nah kalau merek saya sih masih apa namanya, kalau mau dia pakai ya silakan, mau kita toh bisa. Sekarang kan kalau bikin merek tuh kan yang penting tuh kan produknya. Ya, sementara produk itu kan bikinan saya 100%. Ya kalau dia mau pakai merek kutus-kutus ya silahkan aja. Tapi kan nggak mungkin kutus-kutus dia itu seperti kutus-kutus saya dulu. Nah makanya saya sudah prepare tuh merek lain kalau sampai kutus-kutus kita tidak bisa tarik. Oh di pertengahan perhelatan ini? Iya saya sudah siapkan. Sanga-sanga itu? Ya plan B itu adalah sanga-sanga. In case ada masalah itu kan kita nggak mungkin nggak produksi kan. Pabrik udah jalan, pegawai banyak kan nggak mungkin nganggur. Jadi kita harus prepare dengan merek baru. Gitu. Dan berarti waktu itu begitu peperangan terjadi, karena Babe merasa bahwa itu adalah bikinan Babe, dia juga akhirnya sama-sama kuat-kuatan lah ya, karena secara legalitas juga nama dia di situ. Betul. Apa segala macamnya gitu ya. Waktu itu kenapa nggak kasih aja kutus-kutusnya? Katanya kan formulanya ada di pada produk. Nah begini Mas, sebetulnya niat hati itu mau ngasih, ya kan, tapi kurang ajar dia gitu kan. Jadi sekarang urusan tanah aja ya. Nah, urusan tanah akhirnya dia minta 18 miliar. Padahal nggak beli, nggak punya, pajaknya juga pakai pajak saya. Dia minta itu kan gitu. Nah oke. Karena saya lihat di atas banyak bangunan yang apa namanya yang nilainya tinggi. Oke, saya bilang sama Bu Rifa, bayar 18 miliar. Udah tuh buat dia tuh? Udah, kasih. Terus? Nah, merek saya bilang, merek ini banyak usulan ya. Terutama dari teman-teman Haki sama BPOM. Mas, jangan itu Mas. Karena kita taunya merek itu punyanya Mas Bambang. Jadi termasuk juga orang-orang yang apa namanya fanatik kutus-kutus. Nggak bisa tuh. Mesti dilawan gitu. Terus? Dan untuk bridging kan kita bikin kutus-kutus aksara Bali. Dia serang somasi kita. Karena ada nama kutus-kutusnya. Ya betul. Sampai yang Dijen Haki kutus-kutus aksara Bali sebagai bridging sebelum sanga-sanga itu tidak keluar. Nah kita nggak bisa jualan juga kan. Jadi kita 6 bulan nggak bisa jualan. Nah itu menambah kepercayaan saya bahwa saya nggak mungkin untuk merek itu kompromi. Belum kompromi aja kita udah dikerjain kan. Dan sampai 6 bulan kita nggak bisa jualan. Nah akhirnya setelah nggak tahu mungkin nasib kita baik. Ya mungkin juga saya kasih tahu ke Mas Dery ya. Waktu Haki sudah mengeluarkan kutus-kutus aksara Bali. Oh ya, bisa terdaftar tuh. Bisa terdaftar. Nah itu saya bilang, udah kalau gitu kita ajak ke pengadilan aja gitu loh. Jadi kita tuh sudah kasih kesempatan, bahkan kasih kompensasi, masih aja bikin masalah gitu loh.
Ikan. Kalau kita dibiarkan misalnya pakai kutus-kutus aksara Bali, itu pun simbolnya sudah merupakan embrio simbolnya sanga-sanga. Karena kita kan nggak mungkin nggak jualan. Nah sementara kalau sanga-sanga, kita belum ada produk yang memang untuk sanga-sanga gitu loh. Walaupun hakinya sudah keluar. Nah kita pakai kutus-kutus aksara Bali. Nah apa yang terjadi? Dia somasi. Dan somasi itu bukan hanya kita loh. Sampai ke apotek yang jualan, sampai yang bikin, karena masih ada kata kutus-kutus itu. Memang beda secara fisik juga beda gitu loh. Genre kutus-kutusnya itu kan dalam huruf Bali, man. Dan di situ di kutus-kutus aksara Bali itu ada foto saya dan sebagainya. Sudah jelas itu beda dengan kutus-kutus bikinan dia lah. Gitu. Tapi bikinan dia itu resepnya dia tahu yang asli? Ya nggak bakal tahu. Dia kan nggak pernah ikut saya membuat. Masa ya? Iya. Lah waktu yang Anda lumpuh kan yang bolak-balik ibunya dia. Pembantu saya, bukan ibunya dia. Kata siapa ya? Ibunya dia apa dia gitu kalau nggak salah? Enggak lah kalau Anda lumpuh siapa yang bolak-balik? Logika aja der kan simpelnya gitu. Saya bilang tolong cari ini gitu loh. Saya kan ambil dari LIPI tuh. Saya sudah punya rumusnya, terus saya fotonya saya kasih ke pembantu, saya suruh nyari. Dan ternyata di sekitar rumah ada semua gitu loh. Si berapa biji tuh? Ada 49. 49 bahan ya. Bunga ya? Apa bunga? Ya macam-macam. Dan kebetulan ada semua gitu. Bersama Ukita. Ukita tuh malah tahu waktu masih kecil. Ya, Ukita kemarin yang aku ketemu di Bali juga. Akhirnya itulah yang jadi awal produk kutus-kutus. Dan dia tidak pernah bantu di dalam urusan racik-meracik. Ibunya juga sama sekali tidak pernah nengok saya waktu saya bikin. Wah, ini terklarifikasi nih berarti. Ya, gitu. Terus yang berikutnya adalah waktu dia bantu saya itu adalah waktu mencampur essential oil gitu. Karena essential oil itu botolnya kenceng-kenceng. Jadi saya minta dia yang bukain gitu. Udah itu aja kontribusinya? Ya, kontribusinya itu. Bukain botol-botol terus saya masukin. Hanya bukain botol tapi merasa punya merek. Nah, itu dia. Luar biasa juga, keren juga ya. Iya. Oh gitu. Karena keras kan itu, karena banyak kan dari luar negeri. Jadi dan itu kan mahal. Jadi mereka tuh kesil bener lah botolnya itu supaya tidak mudah terbuka. Distributor yang air memperpanjang tangan saat itu pada kemana larinya? Ada yang ke dia atau ke Anda? Itu kan juga akhirnya jadi motor pemicu sales kan? Kita hitung aja dari inilah, dari dari waktu distributor lama. Dari distributor lama itu kan punya dulu namanya depo ya. Nah depo itu sebagian besar balik ke kutus-kutus saya. Nah ini saya bina sampai 10 tahun sampai terjadi ini ribut. Nah kita kan nggak bisa bikin kutus-kutus. Ya kan. Nah sebagian ikut dia karena dia masih pegang izinnya kutus-kutus. Oh karena akhirnya menjadi satu pengaruh kalau gue nih kalau jualan brandnya nggak jelas ya sepi lah penjualannya. Gue anak istri gue makan apa kata distributor. Ya begitu dia ngomongnya. Ya wajar ya Be ya karena kita mau jadi distributor sebuah brand nih kalau brandnya nggak kuat ngapain? Bukan nggak kuat, nggak ada barangnya. Yang bikinan saya, yang ada bikinan dia kan gitu. Oh bukan karena dia merasa distributor tersebut yang udah pindah ke sana karena yang ini lebih asli? Enggak. Dan terbukti setelah produknya keluar kan kita tes. Kenapa? Karena tarik napas gitu. Saking bagusnya maksudnya. Antara rawa dan langit. Ini yang ngomong nih customer saya ngomong gitu. Emang dia nggak punya formulator kutus-kutus yang? Nggak bisa mas, formulasi saya tuh ada di sini. Tapi kan terbukti dari masyarakat ngasih testimoni aman-aman aja. Berarti kan mana? Mbok baca di tempat di misalnya Shopee atau apa yang jualan dia. Wow, itu seru, Mas. Kenapa? Ya kayak gitulah. Coba buka. Enggak nih biar klarifikasi nih, maksudnya clear. Saya media yang nggak bisa digiring nih. Saya maunya objektif nih. Biar tahu nih. Ya terlepas dari sebenarnya kan kita buka dengan obrolan bahwa di Mahkamah Agung juga sudah memutuskan bahwa Bambang Pranoto ini adalah seorang yang punya merek asli kutus-kutus ya. Artinya kan sebenarnya case close gitu ya.
Lah, sekarang masih bisa beredar. Ini Masih. lompat bentar ya, Be, Ya, agak jauh ya, maaf ya teman-teman ya. Begitu Anda sudah memenangkan bahwa Anda pemilik asli kutus-kutus di Pengadilan Negeri Surabaya, berarti dia udah nggak bisa jualan dong? Betul, harusnya. Atau Anda biarkan saja? Apa? Ya, kita tunggu ingkrah dulu. Soalnya biar kita ukur, biar teman-teman tahu mana yang asli, Betul, kan. betul. Oh, ini. Nih, mana? Bintang 3 nih. Udah terlanjur beli. Ini 3 bulan lalu tuh ya. Udah terlanjur beli, baru dikasih tahu temen kalau kutus-kutus yang asli yang ada aksara Balinya. Cek IG kutus-kutus yang asli dari Bali, ternyata akun Tokpednya tidak ada nama ofisialnya. Oh, punyanya Babe soalnya nggak ada nama ofisialnya, Be. Betul. Makanya dia belinya di sini. Ya. Udah dicoba minyaknya, memang wangi jamu, tapi untuk khasiat dipakai saat pegal-pegal nggak pengaruh sama sekali. Tidak terlalu hangat juga dipakainya, masih lebih hangat minyak kayu putih ternyata. Harga terlalu mahal untuk minyak yang seperti minyak telon bayi. Bro, bukan gue bro yang ngomong bro. Ntar sangkanya gue. Ini komen ini lu nih si siapa konsumen lu yang beli di sini. Buka nih bintang 1. Bukan produk kutus-kutus dan logo kutus-kutus, hanya stiker. Setelah dicoba zong, nggak ada rasanya. Lo berarti dia ngeraciknya, maaf ya, dia nggak tahu formulasinya. Nggak tahu sampai sekarang. Ngegas jualan aja. Nggak tahu. Oh, itu merugikan orang bro kalau begitu bro. Itu, makanya kita begitu menang di pengadilan, kita nggak mau kembali ke merek kutus-kutus karena merek kutus-kutus sudah parah di kalangan netizen. Oh, ini jawabannya kenapa Babe akhirnya menang gitu ya, ngejar kemenangan gitu ya, tapi tetap pakai sanga-sanga karena sempat dioptimasi sama orang tersebut, tapi malah nggak karu-karuan gara-gara aslinya rasa apa sih si produknya itu bukan bikinan Babe. Pada kecewa semua. Kecewa. Lah kenapa Anda berusaha berjuang untuk kemenangan, Be? Bagi saya sejarah saya, Mas. Wow. Seperti Soekarno untuk dijadikan pahlawan nasional kan. Padahal Bapak proklamator. Pada jelas-jelas Bapak proklamator. Ya kita harus perjuangkan gitu. Tambah waras kutus-kutus sebagai karya saya dan diteruskan sebagai sanga-sanga kan gitu. Coba kita lihat komennya bentar, habis itu kita bacakan di surat dari kemenangan merek kutus-kutus, yaitu dimenangkan oleh Bambang Pranoto di Pengadilan Negeri Surabaya. Wah, ini berarti ada. Nah ini saya sudah bertahun-tahun pakai minyak kutus-kutus. Kenapa terakhir seperti ini bukan minyak kutus-kutus, dari baunya aja beda. Selama saya pakai nggak pernah ada jerawatan punggung badan saya. Minyak kutus-kutus yang saya pakai sama sekali tidak menghilangkan rasa pegal, gigitan serangga, masuk angin. Mohon penjelasan kenapa bisa ada barang palsu di situs. Gitu. Wah, bro, ente kira-kira bro jualan barang bikin punggung jerawatan. Lu bayangin lo ya, misalnya lu punya siapa lah, orang-orang punya bini. Iya betul. Ini kita buat edukasi ya, nggak maksud gimana ya. Terus mau main belakang nih, belakangnya punggungnya jerawatan. Gara-gara lu. Wah ngaco. Kan kita jadinya ngeliatnya, kenapa bini gue jadi begini? Pokoknya kalau terjadi perselingkuhan gara-gara lu. Berubah bininya. Ini semua ya kan komennya menampilkan 10 dari 18. Emang beda banget ya, Be? Jujur sih bro, waktu itu gue kan di sini. Iya, waktu itu cobain tuh. Tapi dia bilang katanya minyaknya udah dibuka, jadi ya kan di acara dia bilang minyaknya sudah dibuka. Jadi gini Be, ini saya coba objektif ya Be ya. Waktu itu kan begitu saya undang dia untuk klarifikasi di podcast Kasih Solusi ini, lu coba search aja ya, kita munculin dan ntar deh cuplikannya. Saya waktu itu kan pernah nyobain tuh, kan rame tuh video saya sempat beredar yang gara-gara saya duduk santai di sini, saya review gitu kan. Jujur memang kalau biasa bawaan bini gue dulu, yang kita tahu kan, kita kan sebagai bapak-bapak yang taunya apa adanya aja kan. Betul. Bini kita kan juga dulu beli juga, orang tua juga beli minyak kutus-kutus. Nah, pas asli Babe waktu itu yang saya tahu ya kan, udah ini cerita lama nih. Betul. Pas saya cobain di sini kok kagak angetnya lama, terus nggak begitu anget banget. Lama. Beda agak encer gitu kan. Terus tiba-tiba dia bilang, "Bro, lu kalau kayak gitu reviewnya." Lah, bro, sorry banget, bro. Gue emang apa adanya aja. Kan waktu itu kan gitu kan. Ini gue ngomong secara
baik-baik nih bro ya. Yang bersangkutan tiba-tiba kok lu emang segitunya. Der, lu ngomong begitu padahal gue ngikutin konten-konten lu tuh branding kasih solusi. Gua fan lu loh. Ya gimana bro, emang gue beda, yang gue tahu nggak begitu kan. Ya, betul. Jangan-jangan segelnya udah dibuka tuh. Udah kebuka duluan tuh. Waduh, gue gak merhati lagi emang waktu itu kayak gitu ya. Nah, soalnya kan memang sebelum kesini kan kita buka di ruang meeting. Iya, ya memang udah kebuka bro. Udah kebuka. Tapi datang sih plastikan sih yang gue tahu segelnya. Ya. Nih. Nah, tekstur, jujur saya lebih suka yang lama karena yang kemasan baru ini wangi rempahnya agak berkurang. Teksturnya pun agak cair. Saya mau bilang please jangan dikurang-kurangin wangi rempahnya. Bukan masalah nggak dikurang-kurangin, emang dia kagak tahu. Beda. Bukan gue yang ngomong. No. Ya. Bukan masalah dikurang-kurangin, ya memang kagak tahu resepnya kali ya. Betul. Masih sih, tapi bahaya loh, nekat banget malah. Lu, terlepas dari ranah hukum ya, Iya. tapi dia mengorbankan banyak orang loh. Gue jadi takut gue. Ya sekarang yang di rumah yang mana? Enggak sih, yang di rumah sih Aksara Bali kayaknya. Aman. Hati-hati teman-teman, cari yang kutus-kutus yang asli. Yang ada gambar babenya. Bener gak? Tidak ada kutus-kutus yang asli. Sekarang semua jadi sanga-sanga. Oh, ya. Kalaupun ada kutus-kutus asli itu produk dulu 10 tahun yang lalu. Sekian tahun yang lalu. Ya, udah kepake, udah habis kali. Udah habis, nggak ada yang larisnya bukan main. Berarti kalau sekarang masih ada yang beredar kutus-kutus juga, itu berarti kutus-kutus punya orang lain. Betul. Yang anak babe ini. Ya. Wah, hati-hati guys. Maksudnya hati-hati dalam hal ini adalah kalau memang ternyata disinyalir bukan yang asli buatan babe gitu loh. Ya, itu jelas saya bilang saya sudah dari 2023 nggak bikin kutus-kutus. Lo yang Aksara Bali? Ya, bikin Aksara Bali. Kan bukan kutus-kutus gitu loh. Kan beda itu. Coba mana sih yang sekarang? Ini biru yang kamu. Nah, nih, yang ini ya. Nih, segel nih. Coba kita lihat nih. Saya masih apal saya. Si ininya. Ada berapa ininya minyaknya? Bahan bakunya? Ya, ini yang 70-an. Aksara Bali kita tambah 8. Dari 69 tambah 8. Jadi 77. 77. Ya. Coba ya. Dibuka udah ngejos. Rempahannya. Ini baru buka segel guys. Udah ngejos nih. Bukan buka botol. Bukan buka botol nih, berbahaya banget yang ini nih. Sanga-sanga. Oke. Dipastikan kalau nemu yang sekarang namanya sanga-sanga ya guys. Bukan kutus-kutus. Bukan kutus-kutus lagi. Berarti sosial medianya sekarang masuknya di sanga-sanga ya. Betul. Kalau yang kutus-kutus yang dipakai yang sama yang seberang masih ada. Kita masih ada kutus-kutus official dulu dan masih kita pakai supaya nggak dipakai dia. Oh gitu. kita pelihara. Oh gitu. Anda jangan mutus rezeki orang deh. Siapa yang? Lah kan dia mau tetap dagang pakai racikan dia. Lah ya kalau pakai racikan ngapain pakai kutus-kutus? Dia kan punya nama. Oh. Iya kan. Peracik apa? Berwajah sendu. Mana tadi yang video orang bental-bental semenjak pakai kutus-kutus yang palsu? Mana bro? Harus clear nih, ini media edukatif nih, jangan sampai pembohongan publik nih. Tadi udah munculin nih. Coba saya harus lihat dulu videonya. Coba sambil nunggu ya. Sanga-sanga nih. Ya, semprot aja. Makin ngejos dibuka. Cakep. Kita semprot ya sini ya. Nih. Oh iya, kekentalannya begini be, yang di rumah saya nih, yang dari zaman mama saya juga begini nih. Oh, brembeng, ngerengeng langsung nih. Kayak ada semut jalan. Iya, ini cakep yang ini nih, masuk tepat pada sasaran. Gak mungkin kalau itu produk jelek. Iya. Jadi babe ini dalam waktu 10 tahun ya, berjayanya sanga-sanga atau kutus-kutus ya, kutus-kutus yang beneran nih bikin babe ya, itu udah sold out, laris. Panas be, cakep be. Tuh kan. Masuk nih langsung ke dalam kalbu nih. Rempahnya nembak ngejos bos. Ini berarti di punggung-punggung misalnya tadi yang ada yang jerawatan, apalagi ya? Ya pokoknya hampir nggak tahu penyakit. Keseleo. Cuman keseleo tuh orang patah tulang. Wah ini cocok nih, kena ACL sama apa segala macamnya, main futsal nih. Iya, untuk anak-anak futsal itu kan setiap habis main pasti
cedera kecil lah gitu. Nah kalau itu nggak disembuhin bisa jadi cedera besar. Iya. Makanya sebelum main balur, setelah main balur. Sangat-sangat. Iya. Dalam teknik keuangan itu saya bagi 3, namanya 3 bantal nih. 3 bantal. Ongkos produksi, ongkos operasi, sama tabung. Jadi uang yang banyak itu jadi tabung, tak tabung. Nah setelah kita tabung, kita utang lagi. Yang untuk beli macam-macam yang sekarang termasuk ini tuh kita utang dari bank. Tapi duit kita Mas gitu loh. Cash flow Anda positif sekali berarti ya? Enggak, kalau perlu negatif nggak jadi masalah. biar pajaknya nggak ini ya. Bukan soal nggak itu, karena duitnya udah kita taruh di bank gitu loh, sebagai deposito. Saya rugi nggak masalah. Yang penting bisa beli gedung kan gitu. Iya benar. Ya. Beli radio gitu. Jadi gue partneran sama Babe. Ya, ada lah di situ secara PT. Saya minoritas, Babe mayoritas. Terus kemarin abis akuisisi radio ya. Radio. 90,4 FM tempat gue kerja dulu. Ya kan, ternyata kita ambil deh. Dan Babe kemarin kita ngelunasin gedung. Ini bukti konkret bahwa kutus-kutus yang dulunya Babe sama sekarang sang-sanga. Akhirnya ini nggak masuk untuk flexing ya guys ya. Ini buat edukasi aja, buat motivasi ya. Dengan ada ya uang yang Babe miliki saat ini, artinya ini kan dipercaya sama publik. Betul. Bahwa sangat luar biasa nih. Betul. Khasiatnya dan lain sebagainya. Akhirnya banyak konsumen-konsumen yang repeat order. Betul. Nah waktu itu kita mau beli gedung, nggak tanggung-tanggung, hampir 1.000 meter, gedung tingkat 3. Di bawahnya juga akan ada dibuat restoran ya. Nah ini Babe nih my investor nih, ini ngeluarin langsung udah gue ngobrol sama yang punyanya nih nih, set nego sekian, langsung saat itu transfer, nih. Dan saya mau apresiasi, bisa dibilang kan berarti kan kalau dikonversikan ke jumlah botol atau jumlah konsumen, berarti kan karena memang kepercayaannya dari jadi konsumen gampang pakai minyak itu kan. yang tadinya Anda nggak percaya kan bahwa minyak ini bisa beli gedung. Ingat loh, kita punya 11 radio Mas. Iya. Dan setiap radio punya gedung. Kita punya villa. Ya, kita punya hotel besar. Ya kan, kita punya sekolahan, kita punya kebun kopi, betul, ya kan. Dan ini maksudnya adalah bahwa ini semua dari kutus-kutus dulu atau dari sanga-sanga sekarang. Jadi kita nggak tipu-tipu lah, bahwa memang produk kita disukai masyarakat. Iya. Dan hebatnya Babe ini dan juga Ibu Rifa ya, masih panas loh nih ngomong-ngomong. Hebatnya beliau ini adalah nggak cuma dinikmati sendirian, tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir omset yang tadi sedemikian besarnya itu kembali lagi ke umat atau masyarakat. Apa separohnya bahkan ya. Gile. Dan mendapat bonus antara 3 sampai 12 kali setahun. Dilihat dari penjualannya. Wow. Nah, terus kita lihat para penjual kita kemarin ulang tahun pertama. Kita keluar 2 mobil lah, kita kasih hadiah. Terus juga sepeda motor. Ya, padahal baru setahun kan itu hitungannya, sangat-sangat kan. Kita udah bisa kasih 2 mobil. Reward ya? Rewardnya. Dan rame-rame dengan masyarakat Gianyar nonton Dewa 19 gratis. Jadi guys, kelihatan ya artinya Babe pun juga waktu kami kunjungan ke pabriknya beliau itu bisa aja mungkin dijadikan mesin, alat-alat untuk packing apa segala macamnya, tapi tetap pakai manusia. Manusia. Kenapa? Satu, memanusiakan manusia, dan kedua adalah membuka lapangan pekerjaan. Ya. Top. Ya. Top. Karena kan sekarang tuh katanya pengangguran rame-rame banyak. Terus kalau penerimaan pegawai udah kayak semut yang pengen jadi pegawai. Kita tenang-tenang aja gitu. Bahkan pegawai kita rata-rata seumur waktu kutus-kutus berdiri. Artinya nggak ada yang keluar. Oh, turnovernya kecil sekali berarti? Iya. Yang keluar itu penjahat-penjahat itu tadi. Oh iya.
Berarti kutus-kutus official punyanya Babe ini gimana? Terus kan domain ini kalau kita turunin kan diganti itu. Oh sayang ya. Ya saya biarin aja gitu. Tapi masih posting? Kayaknya masih posting. Nah itu followernya aja udah 73.000, 1.329 post ya kan. Oh iya. Berarti kalau sekarang pengen tahu lebih lanjut dan lain sebagainya itu bisa langsung cek aja di Sanga-Sanga ya? Ya, Sanga-Sanga official juga ada gitu. Jadi kutus-kutus official dan Sanga-Sanga official isinya sama. Gitu. Jadi sana masuk sini masuk. Gitu. Dan untuk menjadi indikasi utama bahwa ternyata ini juga dipercaya para distributor apa segala macamnya, ada yang boleh tahu nggak success story-nya para distributor atau para mitra yang udah berhasil menjual Sanga-Sanga ini? Ya. Nah, ini mereka 1 tahun ya. Iya, walaupun 1 tahun ini ya, yang dari kutus-kutus kan ke Sanga-Sanga namanya kan. Betul. Nah, ada nggak mereka-mereka tadi before afternya seperti apa, Be? Jadi memang dulunya dia di kutus-kutus jago kan. Oke. Nah, tapi karena gunjang-ganjing itu hampir kolaps dia. Iya. Karena nggak ada pemasukan, sementara dia harus operating kan. Perusahaan kalau udah gede nih operatingnya juga gede kan. Iya. Nah, sempat juga kolaps 6 bulan. Tapi begitu kita sudah selesai istilahnya, apalagi adanya terjadi putusan pengadilan, comeback kan. Dalam waktu mungkin 6 bulan ya. Dia berhasil menjual 250.000 lebih. So dipercaya itu sama market berarti ya? Begitu market lihat bahwa ini Sanga-Sanga ini penggantinya kutus-kutus dulu langsung top. Nah dialah yang dapat mobil. Oh dia, siapa distributor mana? Bali. Namanya Desak Uni. Ibu Desak Uni. Iya luar biasa. Keren ya. Mobil. Dan mobilnya udah 2 tuh. Saya nggak tahu tuh yang satu mau ditaruh mana. Oh berarti dianulir Bu ya hadiahnya Bu ya? Enggak gitu ya. Udah punya. Iya. Gitu. Keren. Terus gimana sekarang buat kawan-kawan yang pengen jadi mitra yang baru untuk jualin Sanga-Sanga? Coba dong. Ini yang asli nih guys nih. Ini saya undang beliau nih bener-bener. Jadi jangan sampai kena ketipu lagi nih. Kita buka buka selebar-lebarnya. Mulai dari yang jualan kecil sampai jualan banyak. Oke. Jadi silahkan menghubungi kita di banyak outlet ya kayaknya ya. Yang sekarang join kemitraan ada di ini website ya? Di website ya. Oh ya, jadi ada Linkit ya. Jadi ada link.id-nya, tinggal diklik aja yang ada di Instagramnya Sanga-Sanga ya? Atau kutus-kutus official akun yang punyanya Babe ya? Oke. Nah itu nanti silahkan milih mau jadi apa ya kan. Ada minimum pembelian pertama Be? 6 botol. Hanya 6 botol bisa membuka UMKM juga bisa untuk ambil peluang buat dapetin cuan ya. Jadi kalau 6 botol itu dia dapat yang saya ingat 3 botol aja deh. 3 botol itu kan harusnya 170 kali 3. Iya. Nah, cuman cukup bayar 150 kali 3. Jadi per botol dia sudah dapat 20.000. Dari 170 dia cukup dia modalnya 150.000 tapi dia bisa jual 170. Harga jual boleh berubah nggak? Ntar ada yang turunin? Nggak boleh ya? Naik boleh, turun nggak boleh. Iya kalau nggak ntar malah hancur semuanya. Hancur semuanya. Jadi 20.000 kali 3, 60.000 lah. Untuk hanya 3 botol. 3 botol ya. 60.000 kan lumayan untuk masyarakat. Iya. Kalau mau naik lagi 6 botol. Dan semakin naik, marginnya akan semakin besar. Dan lu bisa pakai juga sebenarnya ya? Betul. Sekarang mungkin teman-teman butuh satu strateginya, Be. Gimana cara jualnya? Kan ya teman-teman tahu ya udahlah modalnya 3 botol doang, 6 botol dan seterusnya gitu ya. Tapi mungkin Babe ada tips nggak? Buat emak-emak juga pengen jualannya, apakah hanya diposting di WhatsApp status doang gitu atau gimana? Jadi kalau menurut saya lebih baik lewat mouth to mouth. Oke. Untuk yang jualan kecil-kecil ya. Iya. Karena nggak mungkin nggak sakit nih orang tetangga-tetangga, terutama misalnya anak kecil atau orang tua kan. Iya. Pasti sakit. Iya. Nah saya percaya kalau pakai minyak kita sakitnya tuh langsung hilang. Nggak usah jauh-jauh, temen se-RT aja lah. Satu RT tuh berapa kepala keluarga biasanya? Ya. Di Jakarta 50 berapa rumah sih? Lupa sih. Saya belum nyalonin di RT soalnya.
Saya maunya langsung anggap gubernur. aja 50 ya kan. Iya. Ya kan 50 itu kan 50 anggota keluarga. Itu 50 botol kan udah goyang kaki. Iya. Gak perlu kemana-mana, satu RT aja dikerjain ya kan. Dan istilahnya dia pasti beli lagi. Gak mungkin dia sekali beli nggak beli itu. Iya. Jadi mereka akan jadi apa, ketagihan lah istilahnya. Kalau nggak dikasih minyak tuh kayak saya nih, kalau nggak diminyain, waduh hidup saya susah lah. Dan Babe fun fact loh ya, Babe kan juga pengguna ya Babe. Saya pengguna fanatik. Ya. Dan jujur ya, kemarin saya mau ngajak meeting beliau. Nih aku buka di sini boleh ya? Boleh ya Be? Nanti kalau memang ada yang confidential di cut aja. Kemarin sempat kita mundur jadwal ketemunya apa segala macam ya, karena kita mau meeting buat yang gedung baru kita itu kan. Nah ternyata dikabarkan Babe sakit. Tiba-tiba sekarang udah bisa cekikik lagi Be. Iya, jadi waktu ulang tahun yang pertama dan ulang tahun saya yang ke-70, saya down bener. Sakit betul. Apa boleh tahu? Berindikasi diabetes. Terus tekanan darah saya sampai 240. Aduh. Terus macam-macam pokoknya kalau itu dicek laboratorium jelek semua lah. Bu Rifa panik. Jadi setiap hari dokter berkunjung 2 kali. Nah yang bikin panik saya itu dokter yang berkunjung itu. Kenapa? Ya selalu bilang begini. Oh iya. Ya, dan setiap kali kan dicucuk tuh, dicek darahnya tuh. Nah kalau saya dicucuk tuh langsung stres saya gitu. Ya, terus saya bilang udahlah, janganlah ada dokter datang lagi, saya bilang. Kalau datang seminggu sekali aja gitu. Terus saya coba mengobati diri saya dengan sangat-sangat ultimate gitu. Sangat-sangat ultimate itu berarti yang itu ya. Itu lebih dahsyatnya lagi nih. Lebih dahsyat. Soalnya ini ada 170.000, kalau yang sangat-sangat ultimate 230.000. Ya. Perbedaannya berarti lebih banyak ininya. Betul. Kandungan ya? Betul. Diapain waktu itu obatnya? Dia balur aja. Dibalur? Iya balur. Lah kan hubungannya sama diabetes kan di dalam. Iya, tapi nggak tahu bagaimana dicek kemarin ada nggak hilang di mana. Cynthia itu cuman 140 atau berapa. Coba panggil. Ini biar konkret nih. Ternyata kalau memang ternyata bisa mungkin lewat aroma atau mungkin resapan minyaknya ke dalam itu. Saya nggak tahu. Jadi ternyata ini adalah minyak penyembuh segala penyakit. Betul, ya? Betul. Iya, aku baca komen-komennya ternyata. Juga tekanan darah saya dari 240 turun jadi 170. Coba panggil tadi. Coba sini semuanya serba konkret pokoknya. Nggak ada yang ditutup-tutupin. Enak aja nih media. Cynthia, waktu itu Babe sempat sakit nih, kamu tahu? Boleh ada datanya sebelumnya berapa? Kalau untuk gula darah? Sekitar 300. Gula darah 300? Iya, sekarang sudah menjadi 140. Sekarang 140? Karena sudah balur sanga-sanga setiap pagi. Di balur sanga-sanga gula darah gimana ceritanya, Cynthia? Di mananya? Badan? Iya, di badan. Dari tulang tengkuk. Tulang tengkuk ini? Iya. Terus? Tulang ekor. Sampai tulang ekor? Terus ada di sela-sela jari kaki. Sela-sela jari kaki? Iya, di telapak kaki. Telapak kakinya ya? Terus? Di bagian yang kurang nyaman. Enak, yang kurang nyaman. Saat itu waktu itu Babe di mana? Saya tuh di tengkuk malah. Tengkuk ya? Iya, di tengkuk. Tapi memang saya waktu zaman kecil kalau diolesin zaman dulu ya, kayu putih atau kutus-kutus itu di belakang sini nih. Saya masih inget banget tuh. Terus tensinya Babe di 200. sebelumnya berapa tensi? Ya, di 240. Atasnya 240? Iya. Terus sekarang sudah bisa di 100. Sekarang? 140 segituan. Sangat-sangat ultimate. Keren juga nih. Dan bahaya saya nih. Sendiri ya, bukan sulap, bukan sihir. Saya mengalami sendiri kan. Dan Bu Rifa tuh udah panik. Telepon sambil nangis. Kan semua orang panik juga kan. Karena dia telepon sambil nangis kan. Dia bilang saya mungkin 3 bulan nggak bisa aktif ngurusin Babe. Cynthia makasih. Oke. Oh wow. 3 hari udah keluar teriak-teriak. Saya pikir podcast ini aja cancel Be. Kemarin kan. Karena kan dikabarin juga kan kemarin Mbak Dinda sama Ade Babe kan aku tektokannya jadi sama dia. Aku mau telepon takut ganggu telepon Babe itu. Iya kan ternyata lah ada di sini. Iya. Jadi dahsyat. Bu Rifa sendiri sering kaget-kaget ngeliat saya kan. Jadi sakit. Semua dokter bilang, wah parah, mesti ke rumah sakit segala macam, mesti cek ini, cek itu. Dia bilang enggak, di rumah.
Saya sendiri juga sudah kabur, udah kesadaran saya udah nggak bener. Saya udahlah, cobalah, ayo sanga-sanga 2 kali sehari, udah selesai lah. 3 hari recovery. Ternyata mungkin dia masuk ke dalam atau dari hirupannya atau apa ya? Begini, boleh jadi tahu nggak sih? Pori-pori kita itu sekitar 5 miliar. Oke. Dan dia langsung ke jaringan Qi namanya, jaringan energi dalam kan, itu masuk ke situ. Jadi mereka langsung masuk, langsung nyebar. Dan dia bisa meriset apapun yang nggak benar. Meriset itu mengembalikan ke kondisi normal. Misalnya darah kita atau gula darah kita, dia akan membawa ke kondisi normal. Itu kuncinya, guys. Jadi makanya saya membuka peluang nih buat teman-teman mau jadi mitra baru, mau jadi distributor, caranya mungkin klik aja di link .id/kutus-kutus itu ya, kalau yang pakai channel kutus-kutus yang official ya. Betul. Tapi di sangat-sangat juga ada informasi lebih lengkap. Dan yang menjadi masalah sekarang ini, hampir banyak masalah kalau orang pakai obat standar. Gitu loh. Kimia maksudnya? Ya, betul. Satu, harganya mahal. Kedua, kita mesti juga konsultasi dokter itu bukan menyenangkan kita loh. Malah bikin stres. Jadi stres saya itu bukan karena saya sakit tadi yang disebutkan. Karena sehari 2 kali dokter datang, itu setiap datang apalagi yang dia mau bicarakan gitu. Katanya paru-paru saya rusak katanya. Wala macem lah gitu. Nah, saya bilang ya mungkin ya, karena ngerokok saja gila-gilaan kan, Anda tahu sendiri kan. Kurangin apa Be? Nggak usah kalau gitu. Udah dikurangin. Dari berapa ke berapa? Dari 2 bungkus jadi 1 bungkus. Apaan? Tetep aja. Terus kedua itu, minum saya ini kan gulanya, ya namanya orang Jawa kalau nggak ginastel, legi sama kendel, bukan minum tuh namanya. Ginastel, legi itu gula ya? Iya. Manis? Nggak, legi manis. Kental, kalau nggak manis kental, wah. Nah untuk melegikan kental ini kan gulanya harus banyak. Karena teh itu kan agak sepet kan, jadi untuk bikin manis tuh gulanya banyak. Saya kan nggak bisa lepas itu, dan gitu. Nah, sejak di warning sama dokter, saya mulai gitu. Dan saya lihat perubahan pentingnya, gitu. Jadi perasaan ringan, terus berat badan saya dari 85 sekarang hanya di 81, gitu. Terus juga sering batuk-batuk jadi nggak batuk-batuk. Terus kalau bangun tidur tuh lebih ringan lah, gitu. Sangat-sangat ultimate ya? Ya, cuman nggak semangat gitu loh. Ternyata nikotin sama gula itu kan bikin semangat, Mas. Jangan dicontoh ya guys ya. Saya yang bukan praktisi, udahlah, alhamdulillah gitu ya. Yang gitu pilihan masing-masing lah. Ya, jadi makanya tapi saya sadari saya nggak bisa terus-terusan dengan cara itu. Saya harus harus percaya juga lah. Dulu kan saya nggak percaya tuh kalau ngerokok bikin susah gitu ya. Sekarang? Ya sedikit percaya. Sedikit lagi. Iya. Ternyata insya Allah ikhtiarnya dengan sanga-sanga yang ultimate. Jadi bedanya ada tulisannya ya. Ini yang sanga-sanga klasik yang biru. Kalau yang warna kuning ini berarti sanga-sanga ultimate. Ya, dan saya 2 kali sakit sembuhnya pakai ultimate, Mas. Oh ya. Jadi yang pertama sebelum ultimate ditemukan, saya kan lumpuh kaki kiri habis tahun baru. Nah, akhirnya saya menemukan sanga-sanga ultimate setelah saya bikin minyak itu. Nah, itu pun hanya waktu 15 menit saya langsung bangun, tegak berdiri. Mengerikan namanya. Iya. Bedanya apa sih, Be? Bahannya 140. Lebih kental ya? Enggak. Sebetulnya kekentalan tidak, tapi mirip-mirip rasanya beda banget. Coba ya, aku tadi udah netesin yang di sebelah kanan nih. Oh, lebih wangi ya? Betul.
Oh iya, Ya. jadi istilahnya nih nggak yang rempah banget. Betul. Kalau yang pengen rempah banget tuh yang berarti yang klasik. Iya. Kalau yang ultimate, Ini buat sosialita, buat ibu-ibu yang biasa arisan kayak gitu. iya iya iya. Pakai nggak terasa gitu. Iya, Nggak iya. terasa bau minyaknya. Iya gitu. bener, nggak kayak main ke rumah nenek tuh. Dan yang menarik, setiap saya balur, terutama di pesawat ya, Iya. saya kan suka nggak enak badan ya saya balur. Semua orang nengok loh, kok enak baunya ya. Iya. Langsung cespleng juga nih yang ini nih. Sebelah kanan nih, kirain wangi tuh mengurangi kadar efek gitu ya. Keren. Jadi dia topping kan di atas, dia tidak mengurangi es krimnya. Oh Toppingnya aja. iya. Wah ngejos ini. Kalau mau dapetin berarti cek aja di distributor-distributor ya yang terdekat di kota Anda. Total berapa Beh distributor seluruh Indonesia? Aduh, banyak banget. Sekarang Distributor besar 10. Iya. Kalau reseller atau agen 1000-an. Tapi membuka buat peluang. Ada syarat-syaratnya nggak? Ini kamu harus sekian meter jarak. Enggak ada. Kita bebaskan. Bahkan sekarang kita keluar apa yang namanya sangat-sangat mat ya. Jadi kita bikin kayak Tokopedia, tapi cuman jualan barang-barang kita. Nah, Karena di Tokopedia, di segala macam nih barang-barang kita dijual murah. Untuk itu kita punya platform sendiri dan di situ kalau beli di situ kita jamin barangnya itu asli dan harganya standar gitu. sangat-sangat mart ya. Ya, sangat-sangat mat ya namanya ya. Sangat-sangat mart ya. yang- Aplikasi atau website? Aplikasi. Oh, aplikasi. Ini end user B2C sama B2B juga bisa. Bisa dua-duanya di sana. Jadi kalau jadi reseller atau mitra penjualannya merata ke semua. Oh, kalau loh gimana caranya kalau jadi reseller? Oh, Jadi kalau misalnya ada kayak lokasinya ya? Oh iya, iya, jadi iya. nggak cuma satu aja yang dapat. Nah kalau ini satu nanti geser sebelahnya, balik lagi baru balik ke dia gitu loh. Oh, secara algoritma. Iya, soal algoritma. Keren. Muter gitu. Sejahterakan semua mitra lah. Jadi mensejahterakan semua Iya, mitra ya. betul. Keren. Detailnya coba cek aja di sosial medianya. Kalau yang Sanga-Sanga Aldan, coba buka deh. Ya, Sanga-Sanga official, display name-nya, username-nya Sanga-Sanga_Bali. Ini ada semua di sini ya. 39.000 followers. Nah, ini detailnya. Jadi udah kita mikirnya ke sana. Sebetulnya dari dulu saya mikir. Cuman waktu dulu kan saya berjuang sendiri ya. Iya. Nah kalau sekarang kan punya Punya apa? pasangan Wih. yang luar biasa ya kan. Iya. The Saya cuma best, ya. bilang gini udah dijalanin. Udah. Gimana ceritanya Bu Rifa waktu itu yang sebelumnya belum rapi? Beliau backgroundnya banking ya? Ya, jadi dia manajer operasional Bank Rakyat Indonesia di Medan. Gitu. Habis itu coba dirapihin secara keuangannya. Iya, betul. Pertama cash flow. kali keuangan, cash flow dan sebagainya karena itu darah kita kan. Ya, kalau itu nggak diatur kan susah. Jadi kalau di luar sana misal ada yang berbicara mengenai ini kontribusinya apa nih seorang Ibu Rifa nih, tapi ternyata tangan kanan saya. wih. Jadi bahkan sayanya sendiri nih sekarang pengawas. Makanya harga dan sebagainya suka saya nggak tahu karena saya hanya bikin produk sama bagaimana mengarahkan marketing gitu. Tapi jujur ya guys, maksudnya saya tahu betul bahwa peran Ibu Rifa tuh luar biasa dan sangat berkontribusi. Apa itu contohnya? Kan saya juga ada perusahaan di unit media kan. Nah di situ tektokan langsung terkait untuk saya kan juga lumayan concern ya. Saya juga orang marketing, tapi saya juga concern tentang keuangan ya. Itu Ibu Rifa luar biasa tuh. Betul. Caranya begini dan lain sebagainya. Saya iya. tektokan juga kan. Betul. Ini begini Der, nanti ini negosiasinya begini aja nih ketika kita mau deal-dealan yang tempat di Cilandak itu kan. Gedung ini. Wow, dahsyat deh. Jadi benar-benar justru malah kontribusi banyak beliau ya. Iya, sangat banyak. Bahkan sekarang mungkin saya tuh 6-7% aja. Oh gitu ya. Iya. Tuh kalau nyari pasangan begitu guys. Jadi- Kebetulan ya namanya orang tua ya kan. Kenapa? Waktu nyari pasangan itu apa anunya banyak itu. Apa syarat-syaratnya. Kualifikasinya. Dan ya gitulah terjadi gitu. Masya. Kalau kita waktu muda cinta udah peduli amat ya kan. Iya. Habis itu bubar. Kalau sekarang udah lebih Iya, visioner ya. visioner dan saya kan juga awal saya bilang sama dia, saya udah males sebetulnya, tidak lagi punya insight lagi ya, udah saya bilang udah jalanin aja. Tapi ya gimana pun juga saya tetap harus ikut juga karena
semuanya kan berasal dari saya. Yang ngerti betul ini barang-barang ini kan anak saya sendiri. Saya tahu bagaimana tingkah laku mereka dan bagaimana kita dorongnya supaya menjadi laku gitu. Dan orang believe ke saya gitu kan. Jadi dari awal tuh sebetulnya kan mereka itu trust kepada saya gitu loh. Karena waktu bikin produk tuh kita ngalamin sendiri, bukan kita pengen bikin produk, tapi produk lah yang mengarahkan kita untuk kita pasarkan. Jelas ya, maksudnya nggak cuma transaksional atau bisnis semata, betul. Tapi bikin begini karena memang praktisi, karena ada tujuan benar-benar untuk nyembuhin lumpuh saat itu, betul. Gitu ya. Dan itu memang konsekuensi kan. Nah begitu menyembuhkan sesuatu akhirnya menjadi produk yang juga menyembuhkan orang lain. Nah, itu kontribusi yang luar biasa kan untuk sebuah perusahaannya, sekedar perusahaan minyak gitu. Iya. Kita bukan pemerintah loh. Iya. Tapi membuka lapangan pekerjaan. Satu lapangan pekerjaan dan kita kontribusi uang yang membagi uang untuk orang bekerja kan gitu. Iya. 100% swasta. Iya. Dan saya bukan 9 naga, bukan 9 ular. Saya sendirian aja. Sementara ada 9 haji gitu. Ada 9 naga. 9 naga haji. Tapi sini nggak ada ya. Nggak ada. Sendirian, risiko tanggung sendiri. Kalau mau tahu lebih detail ada masuk di sini teman-teman yang sangat-sangat official. Ada di mana-mana juga sekarang ya, di toko-toko. Betul. Jadi kita di apotek ya. Sekarang Kimia Farma, seluruh Indonesia ada sangat-sangat seluruh produk. Oh, yang hasil meeting kemarin benar. Ya. Pak B bilang katanya lagi. Iya, meeting sama Kimia Farma. Kita rebut kembali. Iya. Karena dulu pernah kutus-kutusnya kita ada di di Kimia Farma. Sejak peristiwa ini kutus-kutusnya sebelah yang masuk. Nah, kita terobos. Sekarang sangat-sangat kita yang di Kimia Farma. Keren. Nah, dan laporan dalam penjualan 1 minggu aja udah bagus gitu loh. Dan kita harapkan akan terus berkembang. Amin. Kalau pengen dapetin ya atau mungkin daftar kemitraan, sangat-sangat teman-teman cek aja di bawah ada linknya, kita sematkan di situ. Atau mungkin pengen beli produknya apa segala macamnya karena sudah dipercaya oleh 50 juta pieces atau 50 juta orang lah bisa dibilang. Ya seluruh Indonesia teman-teman semua. Dan luar negeri. Oh, sampai luar. Iya. Nah, ini nanti Juli atau apa kita akan ada di Kuala Lumpur. Wih, di Fahrenheit Mall. Oh, udah mulai go internasional. Ya, kita kan nggak pernah masuk Asia Tenggara. Kita masuknya Amerika sama Eropa. Iya. Saudi, Timur Tengah? Timur Tengah biasanya dari Dubai sama itu ada orang sudah jual. Udah. Atau bahkan kelompok-kelompok haji itu membekali setiap jemaat itu pakai 1 botol sangat-sangat sekarang. Oh. Jadi kan di sana juga kalau sakit-sakit mesti ke dokter dan sebagainya rumit dan rombongan segitu banyak kan juga susah. Nah kalau setiap jamaah itu bawa sangat-sangat dan kalau ada apa-apa balur itu akan jauh. Menyenangkan gitu loh. Cakep tuh. Iya. Nanti tinggal kita bukain pasar lagi kalau memang ada yang mau disambungin ke. Silakan. Boleh dong kita buka dong. Iya. Karena sayang itu rombongan haji Anda tuh. Iya. Boleh nanti ya. Daripada minyak Anda yang dikasihin ke dia. Iya benar. Dan juga buat teman-teman semua kalau mau dapetin lebih lanjut ada cek aja di bawah nih untuk daftar kemitraan juga bisa. Tapi ada mau tambahin terkait sangat-sangat sini kita clear semua lah. Pertama saya terima kasih kepada Anda karena dari kasih solusi yang pertama Geger ini akhirnya berujung kebahagiaannya. Kita menangkan gitu. Ya, oke. Itu sama-sama, terima kasih. Memang Anda betul-betul kasih solusi. Wah, ini portofolio baru kita loh ya, baru kepikiran ya. Jelas loh. Masukin dong Aldan portofolio. Jadi bisa bantu memenangkan perebutan merek. Iya, itu menjadi portofolio Anda. Cakep juga. Iya. Karena kelihan Anda. Kelihan Anda. Terima kasih. Mengungkap cerita-cerita penggulung-gulung dan artinya jadi martabak yang enak. Ya, sama-sama lah gitu. Terus kedua juga saya kembali lagi menegaskan bahwa kutus-kutus asli Babe sudah tidak diproduksi.
Wah, ini. Jadi kalau ada kutus-kutus yang beredar di pasar, pasti itu bukan buatan Babe. Gitu. Dan kualitasnya walau-walam bisahab, ya. Nggak tahu. Hanya Alibaba yang bisa jawab. Tapi kalau yang zaman dulunya, misalnya nggak kepake? Jadi saya masih punya koleksi dari sebelum kutus-kutus punya merek bahkan. 2012. Itu dalam botol bir. Itu masih begini. Saya kalau udah ketakutan akan minyak kan suka-suka kita ini bener nggak nih? Saya pakai itu, ya kan. Kita punya contoh mulai dari tahun 2013 sampai hari ini. Karena setiap produksi kita menyisakan 2 botol untuk file. Jadi kalau ada apa-apa kita tahu kan gitu. Aset ya? Ya, aset itu. Dan sekarang tidak ada lagi kutus-kutus sejak 2023. Yang ada adalah sanga-sanga. Dan sanga-sanga bukan saja minyak sekarang, tapi kita juga produksi skincare. Ya. Oh iya. Nah, skincare kita apa istimewanya? Di dalam catatannya itu kita tidak ada terdetek zat kimia. Bisa gitu? Bisa. Nah itu dia ajaibnya di situ. Saya sendiri yang bikin kaget. Tidak terdeteksi zat kimia, tidak ada merkuri dan tidak ada hidrogenol. Bisa nyembuhin itu ya? Ya tentu buat kulit menjadi lebih jerawat ya itu? Segala macam. Enggak, maksudnya jadi tidak ada perusakan kulit lah gitu ya. Dengan harga yang masuk akal juga, tidak terlalu mahal, juga tidak terlalu murah. Artinya affordable ya. Jadi yang sekarang jadi ribut-ribut tuh, rame sampai polisi. Di kita nggak ada itu, karena nggak terdetek tuh zat kimia. Saya sendiri kaget loh. Nggak boleh kan kalau ada merkuri apa segala macamnya kan? Ya boleh tapi harus kadarnya. Nggak, merkuri nggak boleh. Boleh. Merkuri boleh lah, cuman harus sekian 0, sekian. Bagi yang di luar sana, tapi di skincare. Nanti bawa dong, ada nggak di sini? Itu tuh. Iya, atau nggak kita bahas lebih detail nanti terpisah tuh, seru tuh. Oke. Oh ini ya? Iya. Oh iya. Nah ini dia skincare semua. Oh iya. Nah, cakep. Terus waktu itu kan nyoba sabunnya tuh buat muka, gimana tuh ceritanya? Oh iya ya. Waktu ke Bali. Enggak, aku nggak dibawain nggak sih sama Babe waktu itu? Dibawain deh. Terus anak-anak yang nyolong-nyolongin nih. Sini gawat memang nih. Endorse tiba-tiba. Di sini aku jadi cerita nih. Makasih Be udah ngingetin ya. Makanan main nggak bisa lengah tuh. Set hilang aja. Endorse aja pernah kepake. Gawat emang nih. Dan kita jamin produk yang kita buat itu 100% herbal. Wih, cakep. Iya. Kalau nggak percaya datang ke pabrik ya. Aku udah cobain. Main ke pabriknya langsung untuk benar-benar clear semuanya. Rempah-rempahnya kita bisa pegang, kelihatan apa segala macamnya. Transparansi luar biasa memang. Dan kita buka pabrik kita untuk siapa aja yang tidak percaya. Nah tapi juga kalau sembuh ya ngomong lah. Jangan sembuh diem-diem aja. Tolong yang sembuh oleh produknya Sanga-Sanga bisa ngomong lah di mana aja. Kita kan banyak media sosial ya, silahkan ya. Daripada nanti masyarakat salah beli kan gitu. Karena orang udah keluar duit banyak untuk skincare ya, tapi malah bopeng jadinya. Kasihan kan. Hati-hati juga ya penipuan teman-teman ya. Nanti jangan sampai salah masuk toko apa segala macamnya. Taunya malah zong produknya. Betul. Nah kita tahu. Kita ada Shopee-nya nggak ya? Ada nggak sih untuk skincare-nya? Coba buka dong. Shopee. Wah, ini kalau udah racikan Babe mah, berarti udah terpercaya, udah 50 juta pieces atau botol secara pengalaman. Terus sekarang akhirnya coba untuk merambah ke dunia skincare. Dan skincare-nya ini tidak ada kimia sama sekali. Dan banyak cerita-cerita juga nggak Be? Yang udah sembuh misalnya kulitnya atau mungkin mukanya. Banyak ya? Ya, Bu Rifa. Contoh, dia kan hitam tuh, gampang karena dulu pakai merkuri. Jadi kalau kena sinar matahari, Kalau mau tahu detailnya, itu semuanya ada di marketplace-nya Sanga-Sanga. Berarti secara brand juga Sanga-Sanga juga ya? Semua Sanga-Sanga. Semua Sanga-Sanga ya, si semua skincare brandnya ini. Sanga-Sanga. Ini body lotion. Ya, body lotion ada apa namanya? Ini Body Shop. Ya, Body Shop.
body shop, terus apa lagi untuk muka juga ada. Ada semua di situ ya. Ya. Wah, Nah, cakep. Ya. Nah ini Ultimate sangat-sangat rata-rata pada ke Ultimate ya. Iya, seneng yang Ultimate. Jadi lucu. Yang mahal justru laris. Budi. Karena terpercaya ini tuh. Iya. Rata-rata tadi Ultimate sangat-sangat Ultimate. Oke. Sangatnya seperti itu. Bintang 5 semua, Bos. Bintang 5, Sebelah Bos. kiri itu apa tuh? Kiri. Asli dari ownernya yang pertama. Wow, dia udah tahu nih berarti Iya, nih. Review sangat baik dari 1.900 review. Nah, gila kan? 94,5 bintang 5 dan mendapat nilai sesuai dengan standar marketplace yaitu 4,8. Oh, jadi standar marketplace Iya. kalau mau diakuin ini Iya, tokonya iya. itu 4,8 ratingnya. Oh, Tapi gitu. sangat-sangat Nah, 4,9. Oh. Ini Dan udah itu yang review 1.900 kan. Tadi si Madisi. yang review 9.900. Ini pun juga yang mungkin kan yang belum melek digital Iya, juga dia nggak komen kan nggak karena komen. belinya kan konvensional ya. Iya. Kalau yang tadi tuh enak aja Babe. Tadi yang di anak Babe itu juga banyak loh. Banyak. Tapi komennya Banyak yang ngirimin negatif. Ya kan Jadi, gua apa adanya bro. Jadi kita buka-bukaan aja bahwa memang sangat-sangat luar biasa. Sing ada lawan itu jelas. Jelas ya kan. Jadi bukannya kita mau menggedekan diri kita, tapi inilah kenyataan ya. Baik itu di digital maupun di offline ya. Antara di toko juga rame, termasuk toko-toko yang punyanya Kimia Farma, juga K24 kita sudah masuk apotek 24 jam itu juga sekarang sudah menjadi partner kita gitu. Hati-hati ya guys ya untuk yang kutus-kutus asli buatan Babe udah nggak diproduksi lagi. Jadi sekarang ayo kita beralih ke sanga-sanga karena ini resepnya masih asli racikan Babe ya. Bukan hanya asli, ini merupakan produk baru saya sebetulnya, enhancement dari kutus-kutus. Nah, gitu. itu dia. Jadi versi baru dari kutus-kutus adalah sanga-sanga klasik dan ultimate. Jadi kalau ditemukan di tokonya kutus-kutus itu dipastikan bukan punyanya Babe. Jadi kalau tadi kita lihat kan, tapi tadi yang maaf nih Beni, maaf nih jangan tersinggung Be ya. Tadi yang kutus-kutus tadi itu juara 1 loh. Juara 1 bintangnya. Oh gitu. Bintangnya 1. Nah tadi bintangnya 1 semua. Iya. Maksudnya mayoritas kayaknya bintang 1. Jadi bintang 1. Oh ya. 1 kan bener kan? Bener. 1 bintangnya. Tapi maaf ya Mas ya. Bintang 1 itu paling jelek Mas. Oh saya nggak tahu. Saya pikir tadi bintang 1 tuh juara 1. Unggulan. Oh ternyata bintang 1 tuh paling jelek. Yang paling bagus bintang 5. Oh, maaf. Ya, jadi minta maaf. Iya. Dan itu tidak bisa dipakai jualan. Itu peringatan bahwa tanda bahaya. Ya itu dia. Siap, Babe. Bambang Pranoto. Ya. Terima kasih. Seru sekali di sini ya. Akhirnya kita lega bahwa sudah diklarifikasi dan dimenangkan di pengadilan negeri. Jadi buat teman-teman semuanya kita udah edukasi lah. Jadi kalau ada apa-apa jangan salahkan Babenya atau sanga-sanganya karena Anda mungkin jangan-jangan beli produk yang kurang tepat atau mungkin tidak tepat. Iya. Jadi kalau mau asli bikinan Babe sekarang udah beralih ke sanga-sanga klasik dan sanga-sanga ultimate. Dan juga kita tersedia produk lain ya. Skincare dan lain sebagainya ya. Jadi dipastikan boleh aja beli di distributor tapi dengan namanya yang jelas sanga-sanga. Karena sudah tidak ada lagi ya kutus-kutus ya. Iya. Gitu. Dan di apotek-apotek yang tersedia. Iya. Lengkap semuanya. Cek seluruh aja. dunia. Mengerikan deh di mana-mana ada loh. Saya dengar di Kiev aja ada loh yang lagi perang nih. Serius? Ada yang benar, Emang iya? Ada yang jual. Gitu. Jangan-jangan obat perang nih. Iya, ya kalau kan sering ada bom, sering ada apa, dari nyari obat kan susah. Iya dia pakai sanga-sanga aja. Habis dibom rada-rada budek. Gitu. Ya bener kan luka-luka ya. Iya luka-luka. Jadi nggak perlu cari dokter kan dalam kondisi perang cari dokter kan setengah mati. Gitu. Pokoknya kalau ya ini juga nih ya dari terang ke benderang juga nih ada satu kisah cerita yang memang akhirnya bisa bangkit kembali dan sebagainya. Jadi saya dulu kan Maribung rebut kembali. Iya. Nah ini kita teruskan dari terang ke benderang. Setelah kita rebut
Yang sudah terang makin terang. Wow, ini dia nih. Ini dituang dalam buku ini. Ya. Ada kisah inspiratif, ya cerita penemuan luar biasa yang lahir dari peristiwa kelumpuhan dan lain sebagainya. Ini buku ini juga bisa didapetin di mana nih, Be? Ini aku coba taruh di bawah ya. Diperjualbelikan nggak? Diperjualbelikan. Sementara ke lewat jaringannya Kutus-Kutus. Tapi kalau Mari Bung Rebut kembali sudah ada di Gramedia. Udah ada di Gramedia. Nah, ini sebentar lagi keluar juga di Gramedia. Mengerikan. Mengerikan nih. Kita tunggu aja ya. Buat teman-teman Babe, terima kasih, nanti update lagi ya. Thank you very much ya. Sama-sama. Aku pengen tahu nih atas kasih solusinya ya. Siap. Dan setelah Anda kasih solusi, kita mendapatkan solusi. Wih, keren. Kita kasih solusi.